wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Eliani Kodriani dari Prodi Administrasi Perkantoran semester 5. Hari ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah praktikum kesekretariatan. Soal yang pertama, apa saja 3 tanggung jawab pokok yang harus dilaksanakan oleh seorang sekretaris dalam suatu organisasi? 3 tanggung jawab pokok seorang sekretaris dalam organisasi. Yang pertama, mengelola administrasi dan surat menyurat seperti menyusun, menerima, mengarsipkan, dan mengirim surat atau dokumen penting kantor. Itu untuk memastikan semua dokumen tertata rapi dan mudah diakses pimpinan. Yang kedua, mengatur jadwal dan membantu kelancaran kegiatan pimpinan seperti menyusun agenda harian atau mingguan, mengatur rapat, menyiapkan bahan notulen, serta mengingatkan pimpinan terkait jadwal yang penting. Yang ketiga yaitu menjalin komunikasi internal dan eksternal dalam organisasi, seperti menerima tamu, menerima telepon, serta menyampaikan informasi dan menyampaikan informasi dari kepada pimpinan. Itu untuk menjaga citra profesional organisasi dalam setiap komunikasi. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah dalam menyusun sebuah surat resmi yang sesuai dengan kaidah penulisan yang tepat? Langkah-langkah menyusun surat resmi yang sesuai dengan kaidah. Yang pertama itu menentukan tujuan dan jenis surat, misalnya surat undangan, pemberitahuan, permohonan, atau laporan. Yang kedua, menyiapkan bagian kepala surat atau biasa disebut kop, seperti memuat nama instansi, alamat, kontak, dan logo. Yang ketiga, menulis tanggal dan nomor surat. Itu disesuaikan dengan sistem penomoran instansi pada masing-masing instansi. Yang keempat, menuliskan lampiran dan perihal agar penerima memahami isi surat secara singkat. Yang kelima, menentukan alamat tujuan surat, itu berisi nama jabatan atau instansi yang dituju. Yang keenam, menyusun isi surat. Itu ada 3. Yang pertama, pembukaan, itu berisi salam dan pengantar yang sopan. Yang kedua, isi pokok, itu berisi informasi permintaan, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu penutup, itu berisi harapan, ucapan terima kasih. Lalu yang ketujuh, menulis nama dan jabatan pengirim. Itu diberi tanda tangan pejabat pada pejabat berwenang. Yang kedelapan, melakukan pengecekan untuk memastikan ejaan, format, dan kelengkapan sudah benar. Lalu untuk soal ketiga, apa peranan arsip dalam kegiatan administrasi dan praktik kesekretariatan? Peranan arsip dalam administrasi dan praktik kesekretariatan. Yang pertama, sebagai sumber informasi yang akurat, arsip membantu sekretaris dan pimpinan mengambil keputusan berdasarkan dokumen yang tersimpan dengan benar. Lalu, yang kedua, menjamin kelancaran pekerjaan kantor, dokumen yang tersusun rapi, memudahkan pencarian ketika dibutuhkan, terutama saat audit atau kegiatan administratif penting. Yang ketiga, sebagai bukti hukum dan pertanggungjawaban, arsip menjadi bukti otentik jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan atau evaluasi. Lalu yang keempat, mendukung efisiensi dan efektivitas kerja, pengelolaan arsip yang baik, menghemat waktu, tenaga, dan mengurangi resiko pada hilangnya dokumen. Lalu soal yang terakhir atau soal keempat, sebutkan 5 saja jenis alat tulis kantor yang umum digunakan untuk mendukung tugas seorang sekretaris. 5 jenis alat tulis kantor yang umum digunakan oleh sekretaris. Itu yang pertama ada pulpen, itu untuk menulis dan menandatangani dokumen. Yang kedua, kertas HVS atau F4, itu untuk surat menyurat, laporan, atau cetakan administrasi. Lalu yang ketiga ada map atau ordner, itu untuk menyimpan dan mengelompokkan dokumen. Lalu yang terakhir ada sticky notes, itu untuk mengingat cepat di meja kerja atau dokumen penting. Lalu yang kelima ada stapler dan isi stapler, itu untuk merapikan dokumen agar tidak tercecer. Nah, itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.